Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Ricky Cheng, kamu hari ini ingin lelang produk apa? Tanya gadis cantik di sampingnya. Dia adalah gadis yang dipanggil menemani Ricky Cheng sementara waktu saja. Bertemu dia hanya untuk acara lelang ini. Dia pikir Ricky Cheng ingin memberinya kejutan. Pemikiran begini, dalam hati wanita ini ada sedikit rasa semangat, sampai tidak memperhatikan mata Ricky Cheng yang dari tadi sudah tidak melihatnya. Produk terakhir hari ini adalah sebuah gelang ajaib. Dengar kabar punya energi kehidupan, bisa melancarkan sirkulasi darah, bahkan bisa memperlambat dan mencegah penuaan dini. Aku akan mengambilnya. Ricky Cheng sembarang berkata. Wanita itu terkejut dan tidak berkata-kata apapun. Gelang itu 1 minggu sebelumnya telah dipropaganda dengan sewenang-wenangnya. Dengar kabar tidak hanya mempunyai efek ajaib, tapi sangat indah. Wanita yang memakainya akan kelihatan seperti bangsawan. Hadiah itu sangat mahal, kamu benar ingin memberikannya kepadaku. Wanita cantik ini bersemangat melihat ke arah Ricky Cheng. Kamu sudah berpikir berlebihan, harusnya kamu introspeksi diri. Apakah kamu punya kesempatan untuk menjadi istriku? Aku mengambilnya untuk persiapan kelak menghadiahkannya kepada istriku. Ricky Cheng tertawa sambil mencibir, melihat sekilas ke wanita ini. Matanya penuh dengan maksud merendahkan. Kecepatan dia mengganti pasangan melebihi sebagian besar orang mengganti pakaian. Wanita bagi dia biasanya hanya untuk bermain-main saja. Sudah bosan ditinggalkan. Paling tidak sampai sekarang, belum bertemu dengan wanita yang benar-benar bisa menyentuh hatinya. Wanita ini begitu mendengar perkataannya, ekspresi wajahnya kaku dan tegang, merasa sangat malu dan canggung. Untung saja di lantai 1 ini tidak begitu banyak orang, kalau tidak dia akan merasa sangat malu dan tidak sanggup mengangkat kepalanya lagi. Tapi dengan cepat dia segera menata kembali sikap dan pikirannya. Dia mengikuti Ricky Cheng, hanya karena uang dan status kedudukan saja. Asal bisa memuaskan kesombongan sesaat itu sudah cukup. Masalah menikah dengan Ricky Cheng, dia sama sekali tidak memikirkannya. Paling tidak dia bisa mempunyai status keluarga dan sebanding dengan keluarga Cheng, baru ada kemungkinan menikah dan menjadi bagian dari keluarga Cheng. Ricky Cheng sambil berbicara sambil berjalan sampai di luar ruangan Randy Lu berdua, kemudian tidak berkata apapun langsung berjalan masuk ke dalam. Gadis cantik, sebelumnya tidak pernah bertemu kamu, apakah kamu datang bertamasya ke kota? Lipovka, Ricky Cheng menatap Linda, lalu mengulurkan tangan kanannya. Berpikir gadis cantik seperti Linda ini, mana mungkin Ricky Cheng mau melepaskannya begitu saja. Tegas, punya pendirian, dan tidak terpengaruh pada orang lain. Dia sama sekali belum pernah menjumpai yang seperti ini. Mengenai Randy Lu, sedikit pun dia tidak melihatnya. Walaupun melihatnya, dia juga tidak akan menganggapnya serius. Kota Lipovka adalah daerahnya keluarga Cheng, asalkan dia berpikir ingin. Tidak ada seorang wanita pun yang tidak bisa didapatkannya. Apakah aku mengenalmu? Linda menatap Ricky Cheng dengan dingin dan acuh tak acuh. Sedikit pun tidak ada minat untuk berbicara dengannya. Ini bukannya sudah kenalan. Namaku Ricky Cheng, adalah tuan muda keluarga Cheng. Bukannya aku mau sombong. Di kota Lipovka, kalau aku bilang satu, tidak ada yang berani melawan. Benar, bagaimana menyapa kamu gadis cantik? Seluruh tatapan matanya tertuju kepada Linda. Tidak usah lihat Linda sudah menikah dan telah mempunyai anak, tapi kulitnya sangat lentur seperti gadis kecil. Dia sama sekali tidak kelihatan seperti sudah menikah dan punya anak. Sebenarnya tuan muda ini kebetulan, suamiku juga seorang tuan muda, tapi dia lebih kuat dan perkasa 100 bahkan ribuan kali darimu. Benar, demi tidak mengotori tangan suamiku, aku masih baik hati mengingatkanmu sebentar. Kalau kamu tidak segera pergi, takutnya nanti tidak lagi kesempatanmu untuk pergi. Linda tersenyum sinis. Dia yang sekarang, bukan dia yang setengah tahun lalu. Dia yang sekarang, ada Randy Lu, seorang suami yang kuat dan perkasa, apalagi dia sendiri yang mengurus sebuah perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan triliun. Dari awal sudah memupuk dan membangkitkan semangat wanita kuat.
Orang seperti Ricky Cheng yang tidak tahu malu, kenapa harus dikasih muka? Yo, gadis Sichuan, rupanya cukup berani, tapi aku suka yang beginian, cukup menarik. Ricky Cheng ketawa hehe, menatap ke arah Randy Liu. Saudara, aku sudah tertarik kepada istrimu, buka hargalah. Kamu harus tahu, kota Lipovka adalah daerah kekuasaanku. Walaupun kamu bisa duduk di sini, pasti status dan kedudukanmu tidak biasa. Tapi itu di daerah kekuasaanmu, di daerah kekuasaanku. Walaupun kamu adalah seekor naga, tetap harus menurut padaku. Kalau tidak tahun ini, akan sulit untuk kamu lalui. Saat Ricky Cheng menghadap ke Randy Liu, matanya seperti mengolok-olok. Dari awal dia sudah pernah dengar gadis cantik di Sichuan bagaikan awan. Siapa sangka hari ini bertemu dengan Linda, ternyata benar. Meskipun sudah menikah, tapi masih sangat mempesona. Setidaknya ada Randy Liu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Wanita yang begitu cantik tadi juga diperkosa oleh anak kecil, benar bertindak sewenang-wenangnya dan tidak tahu menghargai. Jika aku adalah kamu, sekarang juga berlutut. Minta maaf. Randy dengan tatapan serius berkata dengan sinis dan acuh tak acuh. Sejak memutuskan hubungan dengan Isara Xiao, dia tidak ada bermaksud untuk menyimpan kekuatannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengakui keberadaan keluarga Cheng dari kota Lipovka ini? Dia bahkan berani mematahkan pergelangan tangan pemerintah Myanmar. Bagaimana mungkin takut dengan keluarga Cheng? Apa kamu mau aku minta maaf? Ricky Cheng ada sedikit tidak percaya mendengarnya. Di kota Lipovka, tak disangka ada orang yang berani menyuruhnya minta maaf. Ini sama dengan membuat lelucon besar. Dia memberi isyarat, sambil bercanda berkata, "Saudara, kamu ulangi sekali lagi yang barusan kamu ucapkan. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Tidak ingin melibatkan seluruh anggota keluargamu. Berlutut minta maaf, aku kasih kamu 1 menit untuk memilih. Sampai saat itu tiba, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan." Randy Liu menyipitkan matanya, berkata dengan dingin. Ekspresi Ricky Oneng seketika menjadi dingin, berkata, "Anak muda, kamu sangat berani dan punya nyali. Berani menyuruh aku berlutut minta maaf. Kamu orang pertama, kita lihat dan tunggu saja. Semoga kamu bisa pulang dengan selamat ke Sichuan." Ricky Cheng mendengar nada bicara Linda, jadi menganggap dan mengira mereka berdua berasal dari Sichuan. Tapi nada bicara provinsi Sichuan dengan kota Yugoda hampir sama. Sebagian orang susah membedakan, itu hal yang sangat wajar. Melihat Ricky Cheng ingin berjalan keluar, Randy Liu dengan dingin berkata, "Apakah aku sudah izinkan kamu pergi?" Ricky Cheng tertegun. Tak disangka Randy Liu ternyata begitu berani dan kuat. Dia perlahan-lahan memutar kepalanya, menatap mata Randy Liu, dan akhirnya amarahnya mulai memuncak. "Kamu bilang apa?" Ricky Cheng tidak terima dan merasa kesal. Perkataan Randy Liu, menurut dia, merupakan penghinaan baginya. Sebenarnya dia bermaksud menunggu acara lelang selesai, baru pelan-pelan membereskan Randy Liu. Tidak disangka Randy Liu begitu ingin cari mati. Dia sudah menyuruh orang untuk membereskan Randy Liu. Konflik di antara keduanya seketika membangkitkan perhatian semua orang, karena berada di ruangan VIP kelas atas, bahkan pemandu lelang pun berhenti melelang produk. Area VIP kelas atas ada pertarungan dewa-dewi. Hampir semua orang berdiri, satu persatu melihat ke ruangan Randy Liu. Saat ini semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Di dalam ruangan itu ternyata ada 2 orang pria dan wanita yang masih muda. Kelihatannya juga merupakan generasi kedua orang kaya level atas. Pantas berani membuat keributan dengan Ricky Cheng. Benar, mereka berdua. Tino akhirnya menemukan Randy Liu dan Linda. Dia terkejut dan kaget. Bagaimanapun juga dia tidak berani percaya. 2 orang yang dipandang rendah ternyata duduk di area VIP kelas atas. Brian Zhang dari awal sudah terkejut. Bisa duduk di area tersebut, paling tidak memiliki aset puluhan triliun, mana mungkin tidak sanggup membeli gaun pengantin seharga puluhan miliar. Dia tiba-tiba merasa dirinya seperti orang bodoh. Dia tidak hanya meragukan orang hebat, dia juga sia-sia menghabiskan uang 2 miliar. Benar-benar sangat bodoh sekali. 340. Sedikit tak disangka, tapi ternyata dia masih berani berbuat kesalahan kepada Tuan Ricky. Kali ini dia pasti akan dibalas habis-habisan. Tino menjelaskan, pasti. Bagaimanapun juga di kota Lipovka, keluarga Cheng sungguh terkenal sebagai penguasa. Mereka kaya raya dan memiliki jabatan. Di kota Lipovka, tentu saja tak akan bisa mengalahkan keluarga Cheng.
Brian Zheng ikut bahagia membayangkannya. Di kota Lipovka, keluarga Cheng bagaikan raja. Siapapun yang berbuat kesalahan terhadap Ricky Cheng, sama halnya mencari gara-gara dengan Yamaraja. Mereka berdua mulai membayangkan kejadian buruk apa yang akan terjadi. Di waktu yang sama pula, seseorang dari perusahaan Artaguna tampak sudah datang. Benar saja dia adalah manajer Liu. Petik 1. Hadirin, kalian adalah tokoh yang sangat terkenal. Bahkan kami keluarga Liu dengan secara langsung meminta kalian untuk tenang terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang mengganjal, kita tunggu hingga acara lelang ini selesai. Bagaimana? Manajer Liu sembari menyapu pandangannya kepada Ricky Cheng dan Randy Liu. Satunya adalah bos besar yang kaya raya. Satunya lagi adalah keluarga penguasa segalanya. Mereka benar-benar membuat semua takluk tak berdaya. Manajer Liu, bukannya saya tidak menjaga martabat Anda. Hanya saja dia, rakyat kecil ini yang terlalu arogan, membuatku memohon maaf, bahkan tidak mengizinkan aku pergi dari tempat ini. Dia pikir dia adalah pewaris kota Jingrang. Kalaupun iya, yang perlu diingat tempat ini adalah kedudukan Ricky Cheng, apapun alasannya. Bukankah seharusnya tetap memberiku Ricky Cheng sebuah penghargaan bermartabat? Ricky Cheng berbicara dengan nada menyindir. Manajer Liu mulai merasa kehilangan martabatnya. Dia memilih untuk mengalihkan pembicaraan kepada Randy Liu, kemudian berkata, silakan tuan, bukankah Anda yang seharusnya memberiku sedikit rasa harga diri itu? Seberapa besar martabatmu itu? Coba saja, sekalipun bosmu datang, apa Anda pikir saya akan menghormatinya? Randy Liu dengan sedikit ketus menghadap manajer Liu menjawabnya. Ricky Cheng berani mempertaruhkan istrinya, berani tidak mempedulikan keberadaannya. Dia sudah menahan lama amarah ini. Bagaimana mungkin tetap bisa terlihat tenang? Jangankan satu orang keluarga Cheng, meskipun 10 orang keluarga Cheng, dia pun tidak akan semudah itu melupakannya. Manajer Liu tampak sedikit canggung, tapi dia memang tak sanggup untuk membalas. Omongan Randy Liu, nominal ini hanya sebagian dari nilai tabungan saja, sudah mencapai ratusan triliun. Bukankah itu sudah menjadi ancaman yang sangat menakutkan? Hei rakyat kecil, apa maumu? Kamu memintaku tidak meninggalkan acara ini untuk melawan dan mengalahkanku. Entah apa yang terjadi dengan Ricky Cheng, tiba-tiba dia merasa terkejut dengan semua sindiran Randy Liu. Tapi, selamanya dia akan tetap menjadi orang yang keras kepala, dengan cepat tanggap kembali pada tabiat semula. Prak, prak, Randy Liu tak banyak bicara lagi. Dia segera berdiri melangkah untuk melawan nama Ricky Cheng. Ingat, tidak semua orang bisa kamu permainkan. Berpikir harus jauh ke depan. Jangan terlalu sempit memikirkan sesuatu. Randy Liu berkata tegas. Semua orang mulai tampak tercengang. Orang ini benar ingin mengalahkan Ricky Cheng. Apa dia sudah bosan hidup? Ini bukan siapa-siapa, ini adalah Yamaraja di kota mereka sendiri loh. Tamat sudah riwayatnya. Berani-beraninya menantang Ricky Cheng, aku yakin tidak akan ada yang mampu membantunya keluar dari masalah ini. Brian Zheng kembali menebak. Iya, orang itu terlalu arogan. Bahkan dia tidak menghargai manajer Liu. Sepertinya tidak akan pernah lagi mendapatkan kesempatan lelang di acara lelang kota Lipovka ke depannya nanti. Kino menganggukkan kepala bergeming. Ricky Cheng pun tak habis pikir ternyata Randy Liu mampu menantangnya. Dia pun tercengang dibuatnya. 20 tahun lebih selama hidupnya, baru sekarang ada seseorang yang berani mengalahkannya. Hal ini sangat menjatuhkan harga diri. Dia sangat tidak terima. Sampai dengan Randy Liu kembali ke tempatnya, Ricky Cheng tersadar. Hei kamu, pengorbananmu sungguh besar, kita lihat saja nanti. Dengan nada marah dan tatapan mata yang tajam, Ricky Cheng memperingati Randy Liu, yang kemudian pergi meninggalkannya di panggung kotak lelang. Selama proses berlangsung, Kiki selalu dalam pelukan Linda. Linda tak akan membiarkannya melihat kondisi suaminya itu. Setelah Ricky Cheng meninggalkan kotak lelang tersebut, dia tidak kembali pada tempatnya, melainkan duduk di sebelah kotak lelang Randy Liu. Tuan Ricky, kamu ingin mengalah begitu saja? Tiba-tiba sesosok wanita membisikinya. Membiarkannya. Suara Ricky Cheng tidak terima, tatapannya penuh dengan kebencian. Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya kalah dengan orang lain? Dia segera mengambil ponsel genggamnya, kemudian melakukan panggilan keluar. Lelang saat ini yaitu gaun pernikahan model merak, mungkin karena kondisi sebelumnya yang sungguh tegang. Pemandu lelang kali ini hanya menjelaskan singkat deskripsi barang lelang kemudian segera membuka harga lelang.
Harga lelang dimulai dari nominal 20 miliar. Ini adalah satu-satunya gaun pernikahan termahal di seluruh dalam negeri. Meskipun peserta lelang adalah golongan orang kaya raya menengah ke atas, namun tak ada yang bersedia mengeluarkan nominal 20 miliar hanya untuk sebuah gaun pernikahan. Randy Lu pun bukan orang pertama yang menawarnya. Sampai di mana ada seseorang yang menawarkan harga lelang hingga 30 miliar, Randy Lu mulai membuka harga hingga 40 miliar. Menyaksikan secara langsung bahwa Randy Lu semudah itu menambahkan harga lelang, para hadirin terdiam. Awalnya, Ricky Cheng hanya ingin merebut satu barang lelang dari Randy Lu, tapi dia kembali berpikir jika dirinya mengeluarkan sejumlah uang senilai puluhan miliar hanya untuk membeli satu gaun pengantin, ayahnya pasti akan memarahinya. Akhirnya, dia masih menahan emosinya. Dia mencoba memperkirakan bahwa target Randy Lu saat ini adalah seutas gelang darah hijau itu, dan itulah saat yang tepat baginya untuk bertaruh dengan Randy Lu. Pada akhirnya, pemandu lelang memastikan ulang sebanyak 3 kali. Setelah tak ada lagi peserta yang menawar harga lebih tinggi, gaun pengantin model merak itu telah resmi dengan harga 40 miliar oleh pelelang atas nama Randy Lu. Brian Zhang sungguh sangat iri melihat Randy Lu mampu membeli seuntai gaun dengan harga 40 miliar. Mereka berdua termasuk Randy Lu dapat menduduki area VIP. Sudah menjadi bukti bahwa mereka adalah bos besar. Bagi mereka, berapapun nilai miliar yang akan dilelang, tidak menjadi persoalan besar. Tak lama kemudian, staf lelang membawa barang lelang ke depan panggung box lelang milik Randy Lu, kotak terbuka untuk menunjukkan kebenarannya pada Randy Lu. Setelah itu meminta Randy Lu untuk segera melakukan transaksi pembayaran. Randy Lu tak ragu untuk segera membayar. Setelah semua transaksi selesai, lelang akan segera berakhir dengan barang lelang yang terakhir, yaitu gelang darah hijau. Di saat yang ditunggu-tunggu itulah peserta lelang kembali bersemangat. Mereka sadar bahwa mereka tidak mampu membeli lelang gelang darah hijau itu. 1 minggu yang lalu, perusahaan Artaguna sudah lebih dahulu mengumumkan lelang gelang tersebut. Melancarkan aliran darah, meremajakan kulit, kecantikan alami, pemandu lelang mampu membuat gelang itu menjadi sebuah barang yang sangat istimewa bagi mereka. Perusahaan Artaguna sangat mendewakan gelang tersebut. Aku tidak akan banyak menjelaskan mengenai gelang ini. Aku percaya para peserta lelang yang telah hadir hari ini sudah mencari tahu keuntungannya di hari-hari sebelum acara lelang dimulai. Sejujurnya, gelang ini benar-benar sangat bermanfaat sesuai apa yang sudah dideskripsikan. Sungguh ampuh, setelah kalian mampu mengadopsi barang lelang ini, kalian akan semakin percaya bahwa kami tidak pernah menjual barang abal-abal. Baiklah, kami tidak akan banyak bicara lagi. Kami percaya para hadirin tidak sabar dengan hasil lelang saat ini. Mari kita mulai. Harga lelang terendah adalah 200 miliar. Harga penawaran lelang terendah minimal bertambah 20 miliar. Lelang dimulai dari sekarang. Petik 2. Pemandu lelang segera mengambil gelang untuk dipamerkan dalam panggung Eang. Peserta lelang berebut ingin melihat secara langsung. Tapi, mereka hanya merasa sedikit penasaran saja. Mereka tahu, Ricky Cheng hari ini akan datang dan akan merebut gelang lelang itu. Satu-satunya seseorang yang mampu bersaing dengannya. Mungkin hanya pemuda misterius yang baru saja bersiteru dengannya. Pemikiran ini mengajak penglihatanku menuju area VIP tersebut. Dan saat itu juga Randy Lu melihat layar besar yang menampakkan gelang pada tangan pemandu lelang. Hatiku berdebar penuh dengan kekhawatiran. Tatapanku fokus demi merebutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.